Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Hafiz Yusri, mahasiswa S1 Pariwisata Universitas Hasanuddin dengan NIM F1012519096. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang peran wisata kuliner dalam meningkatkan daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif. Pariwisata merupakan sektor vital bagi ekonomi Indonesia, didukung oleh kekayaan alam, budaya, dan terutama keragaman kuliner khas di setiap daerah. Keanekaragaman cita rasa ini menempatkan wisata kuliner sebagai potensi besar dan daya tarik utama yang mampu menarik minat wisatawan. Lebih dari sekedar pelengkap, wisata kuliner memiliki peran strategis karena menjadi sarana efektif bagi wisatawan untuk mengenal budaya dan kearifan lokal, sekaligus memperkaya pengalaman berwisata mereka. Secara ekonomi, sektor ini memberikan dampak positif langsung pada masyarakat lokal melalui peningkatan pendapatan, peluang usaha, dan lapangan kerja. Selain itu, kuliner juga merupakan bagian penting dari ekonomi kreatif, di mana inovasi dalam penyajian dan promosi menciptakan nilai tambah signifikan. Meski memiliki potensi besar, pengembangannya masih terkendala oleh keterbatasan promosi, standar kebersihan yang belum merata, dan kurangnya sinergi antar pihak terkait. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang terstruktur dan kolaboratif dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mengoptimalkan peran wisata kuliner dalam memajukan pariwisata dan memperkuat ekonomi kreatif. Nah, sekarang kita masuk pada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan wisata kuliner dalam konteks pariwisata Indonesia? Yang kedua, bagaimana wisata kuliner dapat menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara? Yang ketiga, apa saja dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh pengembangan wisata kuliner terhadap masyarakat lokal? Yang keempat, bagaimana peran pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam mengembangkan wisata kuliner sebagai bagian dari ekonomi kreatif? Serta yang terakhir yaitu apa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan wisata kuliner di Indonesia. Nah, berikutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian dan konsep wisata kuliner dalam konteks pariwisata Indonesia. Yang kedua, untuk menganalisis bagaimana wisata kuliner dapat menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh pengembangan wisata kuliner terhadap masyarakat lokal. Yang keempat, untuk mengetahui peran pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam mengembangkan wisata kuliner sebagai bagian dari ekonomi kreatif. Dan yang terakhir, untuk mengkaji tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan wisata kuliner di Indonesia. Nah, berikutnya yaitu wisata kuliner dalam konteks pariwisata Indonesia. Saya akan menjelaskan secara singkat. Wisata kuliner adalah kegiatan wisata yang menekankan pengalaman menikmati dan mengenal makanan khas daerah. Kuliner mencerminkan daerah, budaya, tradisi, dan identitas lokal sehingga menjadi bagian penting dalam citra destinasi. Keberagaman kuliner Indonesia memperkuat daya tarik wisata, mendukung ekonomi kreatif, dan mendorong pemberdayaan UMKM makanan. Selain jadi pelengkap, kuliner kini menjadi motivasi utama perjalanan wisata dan memiliki peran besar dalam pembangunan ekonomi serta pelestarian budaya. Wisata kuliner menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Yang pertama, wisata kuliner mencerminkan identitas dan keunikan daerah tujuan, di mana kekhasan rasa seperti rendang di Sumatera atau wabi guling di Bali menjadi daya tarik kuat. Kuliner berfungsi sebagai media bagi wisatawan untuk merasakan jiwa dan karakter asli suatu daerah. Kedua, wisata kuliner memberikan pengalaman langsung merasakan di lokasi asli yang tidak dapat ditiru restoran modern. Suasana ini menciptakan kesan mendalam, interaksi sosial, dan menghadirkan kesan budaya. Yang ketiga, wisata kuliner memiliki nilai ekonomi dan promosi yang tinggi. Secara ekonomi, wisatawan berkontribusi langsung kepada ekonomi lokal, mencakup petani, UMKM, dan sektor jasa. Selain itu, kuliner menjadi alat promosi efektif di era digital karena pengalaman yang dibagikan wisatawan di media sosial menciptakan pemasaran dari mulut ke mulut yang sangat kuat. Yang keempat, wisata kuliner mendorong pariwisata berkelanjutan dan ekonomi
ekonomi kreatif melalui inovasi seperti penggunaan bahan lokal dan pengemasan ramah lingkungan yang sekaligus menawarkan nilai edukatif dan tanggung jawab sosial. Dampak ekonomi dan sosial dari pengembangan wisata kuliner terhadap masyarakat lokal. Dampak ekonomi, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan peluang ekonomi bagi UMKM, pendapatan masyarakat meningkat secara langsung melalui pembelian makanan lokal oleh wisatawan. Contoh pertumbuhan ekonomi kuliner di Yogyakarta, Bandung, dan Bali. Kedua, penciptaan lapangan kerja baru, berperan dalam mengurangi angka pengangguran dengan membuka kesempatan kerja bagi berbagai kalangan. Ketiga, peningkatan nilai tambah dan ekonomi kreatif, mendorong inovasi pengemasan modern, penyajian estetik, pemasaran digital yang menciptakan nilai tambah. Produk makanan dikembangkan melalui ikon ekonomi kreatif seperti souvenir dan produk olahan yang memperkuat pemasaran daerah. Contoh Bia Jogja, Kopi Yago. Berikutnya, perputaran ekonomi lokal dan efek berkelanjutan. Menciptakan efek ekonomi berantai. Keuntungan dari sektor kuliner berputar ke sektor lain seperti pertanian, transportasi, penginapan, dan kerajinan yang memperkuat ekonomi daerah secara keseluruhan. Berikutnya, dampak sosial. Yang pertama, pelestarian budaya dan identitas daerah. Makanan tradisional adalah bagian dari warisan budaya, filosofi, dan cara hidup masyarakat. Wisata kuliner mendorong masyarakat untuk melestarikan resep, teknik memasak, dan ritual khas, membantu menjaga keberlanjutan budaya lokal di tengah globalisasi. Berikutnya, peningkatan rasa bangga dan partisipasi masyarakat. Masyarakat yang terlibat merasa bangga terhadap budaya dan potensi daerahnya. Peningkatan partisipasi aktif dalam pariwisata serta kesadaran akan kebersihan, kualitas layanan, dan keramahan. Memperkuat kohesi sosial melalui rasa kepemilikan. Berikutnya, interaksi sosial dan pertukaran budaya. Menciptakan ruang interaksi antara masyarakat lokal dan wisatawan dari berbagai latar belakang. Mendorong pertukaran budaya dan nilai yang memperkaya wawasan masyarakat dan memperkuat citra positif daerah di mata internasional. Dan yang terakhir, perubahan pola sosial dan gaya hidup. Berkembangnya kuliner dapat memicu perubahan sosial seperti modernisasi gaya hidup dan pola makan konsumsi. Menimbulkan tantangan jika nilai tradisional tergeser oleh orientasi komersial, sehingga keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian budaya harus dijaga. Peran pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam mengembangkan wisata kuliner. Pengembangan wisata kuliner sebagai bagian dari ekonomi kreatif sangat bergantung pada kerjasama sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Pemerintah bertindak sebagai pengarah utama, bertanggung jawab menciptakan lingkungan kondusif melalui kebijakan, regulasi, dan dukungan infrastruktur seperti akses jalan ke pasar kuliner, serta program promosi skala nasional seperti Wonderful Indonesia dan Indonesia Speech Up the World. Pemerintah juga memastikan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi. Masyarakat memegang peran penting sebagai pelaku utama dalam menjaga keaslian, keberlanjutan, dan nilai budaya kuliner tradisional. Mereka melestarikan resep turun-temurun dan berinovasi dengan mengemas hidangan tradisional secara modern. Sementara itu, pihak swasta berfungsi sebagai motor investasi, inovasi, dan pemasaran agar mereka memperluas skala ekonomi kuliner menjadi profesional, menggunakan jaringan bisnis dan platform digital untuk memperkenalkan produk lokal ke pasar global, seringkali melalui kemitraan pemberdayaan dengan masyarakat. Sinergis harmoni ini di mana pemerintah memfasilitasi, masyarakat melestarikan, dan swasta berinovasi serta berinvestasi adalah kunci mutlak untuk memperkuat daya saing wisata kuliner dan menciptakan dampak ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Berikutnya yaitu tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan wisata kuliner di Indonesia. Yang pertama, tantangan pengembangan wisata kuliner di Indonesia.
kurangnya standarisasi kualitas dan kebersihan produk kuliner, rendahnya kapasitas dan pengetahuan pelaku usaha kuliner lokal, minimnya promosi, pemasaran, dan digitalisasi, keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas wisata kuliner, kurangnya kolaborasi antar pihak, persaingan global yang semakin ketat. Yang kedua, peluang pengembangan wisata kuliner di Indonesia. Poin pertama, kekayaan budaya dan keanekaragaman kuliner Nusantara. Tren wisata berbasis pengalaman, perkembangan ekonomi kreatif dan digitalisasi, dukungan pemerintah dalam pengembangan kuliner nasional, inovasi produk dan gaya hidup sehat, kolaborasi antar pihak sebagai kunci penguatan ekosistem. Nah, dari penjelasan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa wisata kuliner memiliki peran penting dalam meningkatkan daya tarik pariwisata dan mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia. Kuliner berfungsi sebagai media untuk mengenal budaya dan identitas lokal sambil memberikan dampak ekonomi positif seperti pendapatan, lapangan kerja, dan UMKM. Keberhasilan pengembangannya memerlukan sinergi antara pemerintah melalui kebijakan atau promosi, masyarakat melalui keaslian atau kualitas, dan swasta melalui inovasi atau pemasaran. Meskipun ada tantangan standarisasi dan infrastruktur, peluang tetap besar berkat kekayaan budaya dan tren wisata berbasis pengalaman. Teman-teman, itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.